Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Kotem PM 210826037. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada blok endokrin dan metabolisme yaitu dengan judul diabetes mellitus tipe 2. Jadi, diabetes mellitus tipe 2 ini merupakan satu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi terjadi karena kelainan sekresi insulin ataupun kerja insulin atau keduanya. Jadi, hiperglikemi pada diabetes mellitus tipe 2 ini, di mana kejadian hiperglikemi pada DMT2 ini setidaknya dikaitkan dengan beberapa kelainan pada tubuh penderita DMT. Yang salah satunya itu di mana pada sel beta pankreas, eh, di mana pada sel beta pankreas terjadi kegagalan untuk mensekresikan insulin yang cukup dalam upaya mengkompensasi peningkatan retensi insulin. Lalu kemudian pada hepar terjadi karena peningkatan produksi glukosa dalam keadaan basal oleh karena resistensi insulin. Lalu kemudian pada otot juga terjadi gangguan kerja insulin, yaitu gangguan dalam transportasi dan utilisasi glukosa. Lalu yang terakhir pada sel lemak, di mana resistensi insulin ini menyebabkan lipolisis yang meningkat dan lipogenesis yang berkurang. Secara patofisiologi, ada dua patofisiologi utama yang mendasari kejadian diabetes mellitus tipe 2 secara genetik, yaitu resistensi insulin dan juga defek fungsi sel beta pankreas. Di mana dari resistensi insulin ini merupakan kondisi umum bagi orang-orang yang uh, bagi bagi orang-orang dengan berat badan yang overweight atau obesitas, insulin tidak dapat bekerja secara optimal di sel otot, lemak, dan juga hati, sehingga memaksakan pankreas untuk mengkompensasi eh, untuk memproduksi insulin lebih banyak. Eh, Dapat kita ketahui kalau gejala di mana kecurigaan adanya diabetes mellitus tipe 2 ini yang dipikirkan apabila ada keluhan klasik berupa poliuria, polidipsia, polifagia, dan juga penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan sebabnya. Atau keluhan lain berupa lemah badan, kemudian kesemutan, gatal, mata kabur, disfungsi ereksi pada pria, serta eh, prioritas vulva pada wanita. Jadi secara klasifikasi, diabetes mellitus secara umumnya itu terbagi menjadi 4. Ada yang tipe 1, ada yang tipe 2, tipe 3 yang biasanya diabetes mellitus tipe 1 itu destruksi sel beta, kemudian tipe 2, kemudian diabetes gestasional dan juga diabetes yang tidak spesifik. Yang dimana kalau gestasional biasanya ini terjadi pada trimester kedua atau ketiga pada saat kehamilan. Jadi untuk mendiagnosis dari eh, diabetes mellitus tipe 2 ini mungkin ada pemeriksaan glukosa plasma puasa di atas 120 mg per desiliter. Kemudian ada pemeriksaan TTGO, yaitu pemeriksaan glukosa plasma setelah tes toleransi glukosa oral. Kemudian ada pemeriksaan glukosa plasma sewaktu, kemudian ada pemeriksa HbA1c. Jadi untuk berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, di mana nilai normalnya itu apabila yang pertama itu adalah HbA1c, dikatakan diabetes apabila di atas 6,5 dan dikatakan pre-diabetes 5,7 sampai 6,4 dan dikatakan normal di bawah 5,7%. Lalu kemudian glukosa darah puasa dikatakan diabetes apabila di atas 126 dan dikatakan normal apabila 70 sampai 99 mg per desiliter. Lalu kemudian TTGO atau glukosa plasma 2 jam setelah TTGO di mana dia ini dikatakan diabetes di atas 200 mg per desiliter dan dikatakan normal apabila nilainya 70 sampai 139 mg per desiliter. Jadi untuk mendiagnosisnya ini eh, gejala klasik ditambah GDP-nya di atas 126 atau gejala klasik ditambah gula darah sewaktunya di atas 200 atau gejala klasik ditambah TTGO di atas 200 dan HbA1c di atas 6,5%. Jadi pada pasien diabetes mellitus tipe 2 ini ada beberapa tata laksana yang dapat kita berikan pada pasien. Yang pertama itu tata laksana non farmakologi, yaitu dengan
tata laksana farmakologi itu dengan monitor sendiri kadar glukosa darah dan memberikan pendidikan yang berkelanjutan tentang pelaksanaan diabetes pada pasien. Kemudian disarankan untuk latihan jasmani secara teratur 3-4 kali seminggu selama 30 menit per kali, yang merupakan salah satu jalur pilar dalam pengelolaan DM tipe 2. Lalu kemudian ada diet diabetes, ada beberapa cara dalam menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan untuk penyandang diabetes. Cara yang paling umumnya itu dengan perhitungan kebutuhan kalori basal yang besarnya itu 25-30 kalori per kilogram berat badan atau BBI, ditambah atau dikurangi dengan faktor koreksi seperti usia, jenis kelamin, aktivitas, dan juga berat badan pada pasien. Lalu kita memberikan terapi farmakologi atau farmakoterapi yang dimana kita dapat memberikan obat hipoglikemik oral, di mana apabila kadar glukosa dalam darah belum mencapai, dilakukan intervensi farmakologi pemberian OHO atau obat hipoglikemik oral dan juga suntikan insulin. Pemilihan obat pada diabetes pasien DM tipe 2 ini memerlukan pertimbangan yang banyak agar sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu kita dapat memberikan obat dengan golongan sulfonylurea, di mana obat ini yang tersedia meliputi itu sulfonylurea generasi pertama seperti acetohokimid, kemudian ada tolbutamid, tolazamid. Kemudian yang generasi kedua ada glipizid, glikazid, kemudian glibenclamid. Lalu kemudian generasi ketiga itu glimepiride. Lalu kemudian kita bisa memberikan obat golongan meklitid, di mana mekanismenya itu yang sama dengan sulfonylurea, di mana karena lamanya kerja pendek maka glinit ini digunakan sebagai obat setelah makan karena strukturnya tanpa sulfur, maka dapat digunakan pada pasien yang alergi sulfur. Kemudian kita dapat memberikan obat penghambat alfa glukosidase, di mana dia ascorbe hampir tidak diabsorpsi dan bekerja lokal pada saluran pencernaan, di mana akar BOS ini mengalami metabolisme pada saluran pencernaan dan juga oleh flora mikroorganisme. Kemudian kita dapat memberikan golongan biguanid, di mana 3 jenis golongan biguanid yang sering dikenal itu yaitu fenformin, buformin, dan juga metformin. Fenformin ini telah ditarik dari peredaran karena sering menyebabkan asidosis laktat. Sedangkan metformin merupakan obat anti-hiperglikemik yang banyak digunakan saat ini. Metformin tidak menyebabkan rangsangan sekresi insulin dan umumnya tidak menyebabkan hipoglikemi. Yang terakhir itu kita dapat memberikan golongan thiazolidinedion, di mana ini dapat menurunnya produksi glukosa di hepar dan juga menurunkan kadar asam lemak di dalam plasma, di mana obat ini dapat menurunkan kadar HbA1c dan meningkatkan HDL, namun efeknya itu pada trigliserida dan juga LDL bervariasi. Kemudian pada pemberian oral, absorpsi tidak dipengaruhi oleh makanan. Sekian dengan penjelasan saya. Berikut referensi yang saya gunakan dalam pembuatan meme tersebut. Saya akhiri.